Ya, baiklah anak-anak, kita sudah sampai di pembahasan ulangan yang sudah kita laksanakan selama ini, mulai dari PHB 1, PHB 2, PTS, serta PHB 3. Kalian bisa pelajari pembahasan ini untuk menyongsong PAS atau penilaian akhir semester ganjil yang akan diselenggarakan sesaat lagi. Baiklah anak-anak, kita langsung saja membahas yang pertama untuk PHB 1 PJOK kelas 7. Soal yang pertama, apa yang kemungkinan akan terjadi apabila kita mengontrol bola tidak dengan menggunakan telapak kaki? Jawabannya yaitu bola terlepas dan mudah direbut lawan. Lanjut nomor berikutnya, offside termasuk jenis pelanggaran yang dilakukan apabila jawabannya adalah pemain menyerang lawan melewati garis akhir pertahanan kita sesaat sebelum mendapatkan operan bola atau biasa kita menyebutnya ngendok. Ya, itulah. Soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan faktor pendukung saat melakukan passing atau operan dengan kaki bagian dalam. Yang benar adalah mengoper dengan menendang sekeras mungkin. Padahal mengoper itu harus pas pada teman yang akan kita berikan bolanya. Dapat dikatakan handsball apabila bola secara sengaja ataupun tidak sengaja menyentuh tangan dan lengan pemain selain kiper. Hanya kiper yang boleh memegang bola. Ingat ya anak-anak. Atau dalam kondisi bola out. Ya. Jadi throw in itu kita bisa memegang bola. Selepas dari throw in, hanya kiper yang boleh memegang bola. Apabila bola berada di bawah telapak kaki kita, berarti dapat dikatakan bahwa bola dapat kita kuasai sebesar 100% ya, di bawah telapak kaki kita. Maka dari itu bola tidak boleh lebih dari berapa meter ya. Tidak boleh lebih dari 1 meter dari penguasaan diri kita. Semakin bola itu jauh dari penguasaan diri kita, semakin lawan mudah untuk merebutnya. Melecehkan atau merendahkan pihak lawan secara terang-terangan serta mengolok terkait dengan warna kulit disebut dengan rasisme. Ini tidak boleh ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok teman kita dengan sebutan-sebutan yang pencemooh terkait dengan warna kulit atau suku, ras, agama, itu tidak boleh ya. Contoh kejadian berikut merupakan tindakan yang kurang dibenarkan dalam sepak bola, di mana pada akhirnya Zinedine Zidane mendapatkan kartu merah dan meninggalkan lapangan. Ini salah satu bentuk provokasi ya. Jadi pemain lawan memprovokasi kita agar kita tersulut emosinya sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam bermain sepak bola, memukul ya kan, melukai lawan secara sengaja, itu sangat tidak dibenarkan. Nomor berikutnya, selebrasi yang berlebihan saat mencetak gol dapat mengakibatkan pemberian kartu kuning oleh wasit apabila ya, boleh kita melakukan selebrasi tetapi tidak boleh berlebihan ya. Ini membuka jersey. Jadi kita melepas jersey kemudian selebrasi ya. Lalu kita melakukan melepas jersey itu akan mendapatkan kartu kuning. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan operan pada teman biasanya terletak pada kurang tepatnya operan ya. Kurang tepatnya operan. Kurang tepatnya operan. Lalu nomor berikutnya, permainan bola basket dimainkan dengan 5 lawan 5 ya. Saat melakukan chest pass, tangan memegang bola di depan dada. Membentuk apa anak-anak? Membentuk seperti mangkok ya.
Berikut yang bukan merupakan ragam jenis operan dalam permainan bola basket adalah softball pass. Apa ini ya? Baseball ada, overhead ada, bounce pass ada, softball yang tidak ada, yang bukan. Dalam bermain bola basket, kedua tim yang bermain selalu mengenakan kostum atau jersey, di mana terdapat jersey terang dan gelap. Warna jersey yang tergolong terang yaitu, ingat, warna terang hanya ada satu, yaitu putih. Ya, selain putih bukan warna terang dalam permainan bola basket. Mau itu kuning, merah, biru, hitam, hijau, itu semuanya warna gelap. Hanya putih yang masuk dalam kategori warna terang. Saat kita melakukan bounce pass kepada teman, bounce pass, ya, ingat-ingat ya. Berapa banyak pantulan bola maksimal agar teman kita dapat menerima bola dengan mudah? 1. Semakin banyak pantulan, maka bola akan semakin sulit diterima. Karena apa? Bolanya akan semakin menggelinding, ya. Karena bolanya ini apa, Nak? Banyak pantulannya, ya, sehingga dia akan menggelinding pada akhirnya. Lalu free throw merupakan tembakan yang menghasilkan berapa poin? 1 poin, ya. Jika kita ingin mengoper bola pada teman yang posisinya cukup jauh dari kita, maka operan apa yang sebaiknya kita gunakan agar teman kita dapat dengan mudah menerima bola kita? Overhead pass. Johnny melakukan gerakan melangkah 2 kali, kemudian langkah ketiga melayang di udara dan menghantarkan bola masuk menuju ring. Gerakan yang dilakukan oleh Johnny ini dapat kita sebut sebagai gerakan lay-up shoot, ya. Tembakan 3 angka dapat tercipta apabila kita menembak bola dari area luar garis semicircle. Kalau di dalam garis semicircle tercetak angka 2, ya, 2 poin. Angka yang tercetak dari dalam garis semicircle, dari manapun itu, pokoknya di dalam garis semicircle akan tercetak 2 poin, kecuali free throw. Melakukan dribble dengan kecepatan tinggi dapat menggunakan jenis dribble bola tinggi, ya. Karena dengan tambahan sprint maka bolanya harus tinggi. Untuk mengawali sebuah permainan bola basket, ya, dilakukanlah tip off. Demikian pembahasan untuk PHB 1. Kita lanjut ke soal-soal di PHB 2. PHB 2 PJOK kelas 7. Soal yang pertama, kebugaran jasmani merupakan suatu kemampuan tubuh untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas sehari-hari ataupun aktivitas olahraga, tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan tetap memiliki energi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Berikutnya. Ups. Dari pengertian tersebut, maka kebugaran jasmani sangatlah penting. Ada berapa macam komponen fisik kebugaran jasmani yang dapat dilatih? 10. Apa ini ya, mengganggu. Ada 10 macam, ya. Push up merupakan salah satu contoh latihan untuk memperkuat otot lengan. Berikut yang merupakan latihan untuk memperkuat otot perut: crunch dan plank. Yang dimaksud dengan endurance cardiorespiratory adalah daya tahan otot jantung. Jika kita ingin melatih otot punggung, maka kita bisa lakukan back up. Cara melatih daya tahan kerja jantung dengan lari endurance, ya, menempuh jarak yang cukup jauh, 2,4 kilo. Perhatikan gambar berikut. Latihan seperti gambar di samping bertujuan untuk memperkuat otot perut, yaitu ini apa? Gerakan sit up. Gerakan di samping menurut kalian melatih komponen kebugaran apa?
kelenturan atau flexibility. Lalu lompat bintang merupakan jenis latihan kebugaran jasmani untuk melatih daya ledak dan kelincahan. Berlatih sikap pesawat terbang dapat melatih keseimbangan. Saat akan berolahraga, sebaiknya kita menghitung denyut nadi terlebih dahulu. Yang cara menghitungnya dengan memegangi bagian tubuh, pergelangan tangan, bagian bawah. Ya. Atau kalian cari bisa di sekitar pergelangan tangan. Pokoknya yang di bagian bawah. Berikut hal-hal yang menurut kalian tidak boleh dilakukan saat bermain snake and ladders. Melempar dadu tidak berputar sehingga yang keluar selalu angka 6. Ini kecurangan ya, tidak boleh. Peralatan apa saja yang tidak dibutuhkan dalam permainan snake and ladders? Selang ya, ngapain kita pakai selang ya? Dadu, papan permainan, matras ini sangat diperlukan. Budi saat ini berada di angka 23. Ketika Bayu melempar dadu yang keluar angka 3, maka Budi sebagai rekan Bayu berjalan sesuai dengan angka yang keluar. Jika terjadi hal ini, pilihlah kondisi yang menurut kalian paling tepat jika papan permainan berjumlah 25. Budi akan menginjak papan nomor berapa? Jadi dari 23, 24, ya 23 kan, dia berdiri di 23 kan, 3 angka yang keluar, maka berjalan 1 ke depan 24, berjalan 1 ke depan lagi 25, lalu mundur ke belakang 1 lagi 24. Budi akan menginjak papan nomor 24 karena Budi yang menjadi pion, Bayu yang melempar kan ya, tidak mungkin Bayu yang menginjak papan nomor 24. Bermain skipping atau lompat tali dapat melatih kelincahan. Keunggulan bermain snake and ladders adalah kita tidak mudah lelah dan jenuh saat melakukan tugas gerak karena terdapat kegembiraan dalam permainan. Dalam olahraga tinju, pada saat memukul membutuhkan power yang besar sehingga membuat lawan knock out atau KO. Akurasi dapat terbentuk jika kita melatihnya berulang-ulang kali. Dalam permainan apakah kita membutuhkan akurasi yang tinggi? Panahan, jelas ini ya. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah arah gerak secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Andi melakukan sebuah latihan dengan gerakan sebagai berikut. Mula-mula Andi tidur, terlentang. Saat mendengar aba-aba mulai, lantas Andi bergegas bangun dan berlari. Tujuan daripada latihan yang dilakukan Andi ini untuk melatih reaksi. Demikian pembahasan untuk PHB 2 PJOK. Kita lanjut ke PTS ganjil. Jadi PTS ini kumpulan beberapa soal dari PHB 1 dan 2 dan ditambahkan di materi PTS juga. Offside, ya, pemain menyerang lawan melewati garis akhir. Berikut ini yang bukan faktor pendukung, mengoper dengan menendang sekeras mungkin. Handsball, tangan ini ya kan. Ini gambarnya Zidane, kartu merah. Lalu selebrasi berlebihan membuka jersey. Dalam bermain bola basket, jersey terang selalu putih. Free throw menghasilkan 1 poin. Mengoper bola posisinya teman kita jauh, overhead pass. Johnny langkah 2 kali, ya kan, lay up. Tembakan 3 angka luar garis semi circle. Kebugaran jasmani, ya, komponen fisiknya ada berapa? 10. Lompat bintang, daya ledak dan kelincahan. Berarti sikap pesawat terbang keseimbangan. Saat akan berolahraga sebaiknya menghitung denyut nadi di mana pergelangan tangan bawah. Ada juga teknik palpase yang menghitung di sekitaran leher ya kan, tapi lebih baiknya kalian menghitung denyut nadi yang ada di pergelangan tangan. Berikut hal yang menurut kalian tidak boleh dilakukan saat bermain snake ladder, melempar dadu tidak berputar. Olahraga tinju ya membutuhkan power yang besar. Akurasi dibutuhkan dalam olahraga panahan, kelincahan atau agility, kemampuan tubuh untuk mengubah arah gerak secara cepat.
Andi melakukan berikut ini tujuannya untuk reaksi. Ya kan, gerak senam irama, jalan di tempat atau biasa disebut dengan marching. Ini yang baru ya, soal-soal baru. Berikut yang bukan merupakan gerak kaki dalam senam irama yaitu arm swing, heel touch kaki, knee up kaki, lunges kaki. Gerakan tangan dalam senam irama yang menyerupai membuka jendela jelas, open the window. Berikut merupakan 3 gerakan tangan senam irama ciri khas olahraga tinju, jab, uppercut, dan hook. Ya. Jab, uppercut, dan hook. Mengangkat lutut serata-rata air dalam senam irama disebut knee up. Induk organisasi senam irama Formi. Demikian PTS ganjil pembahasannya. Kita lanjut menuju ke PHB 3 kelas 7. Pola makan sehat sangatlah penting diterapkan di masa pandemi seperti saat ini. Berikut ini pola makan yang benar menurut kalian. Makanan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Ini makan gitu maksudnya ya. Makan, makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dalam sekali makan sebaiknya kita makan makanan yang bagaimana? Makan makanan yang bervariatif ya. Jadi jangan melulu nasi saja. Jadi nasi itu ada nasi, ada lauknya, kemudian ada sayurnya. Jadi lengkap ya, 4 sehat, 5 sempurna. Sebaiknya makan dalam sehari itu polanya seperti apa? Sarapan pagi pukul 6, makan siang pukul 13.00 dan makan malam pukul 19.00. Ini ada terkadang sehari hanya makan sekali, ini tidak boleh ya nak. Nanti kalian akan sakit ya. Sakitnya apa biasanya kalau makan tidak teratur? Sakit mah ya, sakit lambung. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini tadi yang barusan Pak Davin bilang ya, sakit lambung atau mah. Makanan sehat merupakan makanan yang mengandung gizi, vitamin dan zat-zat lainnya yang penting bagi tubuh ya. Makanan yang mengandung kadar karbohidrat tinggi dapat kita jumpai pada jenis makanan karbohidrat, nasi, jagung, gandum ya. Mineral dapat kita peroleh dengan mengkonsumsi air dan sayuran. Rumus untuk menghitung berat badan ideal. Tinggi badan dikurangi 100. Berikut merupakan ciri-ciri seorang anak yang telah mengalami perubahan fisik menuju ke remaja yang tepat. Pada laki-laki muncul jakun dan perempuan mengalami pinggul membesar. Di usia remaja akan sering mengalami tekanan mental karena mulai muncul perasaan suka terhadap lawan jenis sehingga mengganggu konsentrasi belajar. Nah, jika kalian mengalami hal yang seperti ini, apa yang paling tepat kalian lakukan jika demikian? Sering berkonsultasi dengan orang tua dan guru BK agar tidak sampai terjadi pergaulan bebas. Ya, itu sudah pastinya dan harus kalian lakukan. Tidak boleh jadi anak yang pendiam. Penting menjadi sosok diri yang terbuka terhadap orang tua dan guru atau wali kelas saat terjadi masalah. Akan memudahkan kalian dalam memanajemen perasaan. Berikut merupakan ciri-ciri remaja yang sulit terbuka dengan orang tua atau gurunya, cenderung murung dan lebih senang menyendiri. Tidak boleh anak ya. Jadi harus terbuka terhadap orang tua, guru, wali kelas ya. Bagi laki-laki mengalami perubahan suara lebih berat dan perempuan tumbuh rambut pada ketiak merupakan tanda-tanda perubahan dari anak menuju remaja. Dari kejadian tersebut dapat dikategorikan ke dalam perubahan fisik secara sekunder ya, secara sekunder. IPSI merupakan singkatan dari Ikatan Pencaksilat Indonesia. Berikut merupakan gerak dasar dalam pencaksilat yang benar, pukulan dan hindaran.
Berikut merupakan jenis-jenis perguruan silat yang ada di Indonesia. Ada pencak organisasi, PSHT, tapak suci, dan silat-silat yang lainnya. Gerakan di samping ini merupakan gerak berpasangan yang tujuannya untuk mengelak dari pukulan lawan. Tujuan daripada diajarkan bela diri bagi anak yaitu sebagai wahana kesehatan serta membekali diri agar tidak jadi bahan olok-olok teman. Kadang kita kalau jadi sosok yang lemah ini suka diolok-olok teman, ya kan? Suka dijahili teman. Kalau kita belajar bela diri ini bisa membentengi diri kita agar setidak-tidaknya kita tidak sering dijahili oleh teman-teman kita. Tetapi juga kalau sudah memiliki bela diri, jangan dijadikan ajang sok-sokan dan jadi menang-menangan atau gaya-gayaan. Tidak boleh ya. Makan buah yang tepat sebelum makan ya. Saat kalian bangun tidur, hal apa yang kalian harus pertama kali lakukan seusai merapikan tempat tidur? Minum 1 gelas air putih. Sarapan pagi penting untuk tubuh karena menjaga agar saat belajar tetap konsentrasi karena nutrisi otak terpenuhi. Demikian anak-anak pembahasan ujian-ujian atau eh, penilaian harian yang telah kalian lakukan selama ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Stay tune terus di channel YouTube kenamaan PJOK Dunia bersama Mr. Dev. Bye bye.